Sedang kuletakkan di meja jam waker yang baru selesai kuputar itu ketika kau memanggilku di dapur. Seperti biasa, gerincing piring yang dicuci, suara air keran, dan suaramu yang mungkin tak kau dengar sendiri. Kau menanyakan hari apa. Sudah kuduga dan aku tak tahu kenapa tiba-tiba gelisah. Mungkin sebab jarum jam itu selalu menunjuk suatu arah. Padahal aku ingin yang lampau yang kini ternyata tak terjangkau. Padahal besok mungkin tak lagi mendesau. Sudahlah, hari apapun, pagi selalu menyusup lewat celah pintu sehabis menyisir udara yang lembab tanpa pernah berteriak. Rabu atau aku Sabtu. Aku mendengarmu bicara tentang sesuatu yang mungkin merisaukanmu, tapi tidak tentang jam yang harus kuputar setiap kali pernya mengendur. Hari mendengar gerincing panci dicuci, menempel di keran dan meluncur bersama air, dan tetap di sana sampai kita selesai mempertanyakannya. Sesudah itu ia mengikuti kita bangkit dari meja makan, sambil mencongkel sisa sarapan yang masih menempel di sela-sela gigi, tanpa selamat pagi. Seperti kita, ia tak pernah mengucapkan apapun ketika mengucur di keran dan memercik ke dinding-dinding dapur. Rabu atau Sabtu tidak peduli, kita menunggu atau ditunggu. Ia menunjuk ke sana, searah jarum jam. Bumi mental dan berguling ke selokan seperti bola yang ditendang anak-anak itu waktu berangkat sekolah. Bumi diterima air kotor, dan anak-anak itu mengambilnya untuk menendangkannya kembali dan memperebutkannya, sambil membayangkan sebagai bola dunia yang diajarkan guru di sekolah. Tentu, kita tidak bisa lagi pulang ke sana meskipun tetap merasa bersama bola yang mirip bumi. Beranda menyaksikan angin yang dipilih cahaya matahari, meregang sebentar, lepas, dan menyelinap dalam debu. Hei, hari apa kamu? Kita saling menatap padahal tak ada siapapun yang menyampaikan pertanyaan itu. Kita mungkin memang ditakdirkan untuk merasa bahagia. Duduk di beranda. Ketika bola ditendang bumi menjadi sangat lengang. Tidak pernah kita dengar lagi teriakan anak-anak itu sebab aku mencoba bersih tahan pada abu dan kau berpegang erat pada Sabtu. 2 cangkir teh pahit di meja, koran hari ini dan asbak yang kosong. Entah sejak kapan tak ada abu karena tak ada yang bisa dihisap lagi. Dan asbak ini, sebuah benda cekung yang kosong. Hei, hari apa kamu? Dulu ketika musim pesawat capung suka menjatuhkan bom, ketika semua lelaki kurus mengenakan celana seragam hijau yang longgar, ketika serdadu Belanda mengamuk setelah menemukan sepotong kepala tergantung di mulut gang, aku suka membayangkan damar wulan yang diutus sang ratu memadamkan pemberontakan itu. Ibu tentu akan bilang tak ada damar wulan karena ini bukan pemberontakan. Jika diketahuinya akan membayangkan kesatria itu. Tetapi siapa yang peduli apa yang dilambangkan besi kuning atau bom? Ibu memelukku ketika kubayangkan kesatria itu pulang menyerahkan potongan kepala si pemberontak kepada Sri Ratu. Ketika itu aku tak punya Rabu atau Sabtu, hanya sepinggan bubur dan ikan asin, di samping sepinggan masak anak yang harus ditiup dulu agar tidak terlalu panas sebelum ditelan pelan-pelan. Hanya asin, hanya keabadian yang menetap dalam benak sampai hari ini. Wayang kulit yang tak pernah menjadi tua dan tak pernah mati, meskipun terbunuh di layar dan dibaringkan dalam kotak. Hei, ditanya malah balik bertanya. Damar wulan menjelma Arjuna yang dicegat Cakil, lalu menjelma Slamet, menjelma petak umpet, menjelma gundu, menjelma layang. Layang-layang berekor panjang tanda tak mau bertarung. Kenapa kita tidak bersama-sama sebelum dewasa untuk berbagi sepinggan masa kanak?
Kenapa aku di situ dan kau di sana? Kenapa pula kau waktu itu Rabu dan aku Sabtu? Ketika berangkat sekolah menyusur tembok Baluwati itu, tak pernah kubayangkan kau, tembok penuh coretan-coretan merah yang tak pernah kuperhatikan. Aku hanya berhak membayangkan bumi yang dihuni boneka kulit yang tingkah lakunya sudah ditentukan, yang suka akan perang kembang, dimulai dan diakhiri dengan banyolan para punakawan, tanpa bom, tanpa sepinggan bubur yang harus ditiup berulang kali sebelum ditelan pelan-pelan. Kita mungkin memang diciptakan agar ada yang bisa merasa bahagia. Sederhana saja, awan yang lewat dan sejenak meneduhi kita dari matahari, balam yang mendengar siut ketapel, tikus yang lepas dari perangkap, anjing yang lewat sementara anak-anak tidak menyambitnya, cicak yang asyik bercakap-cakap tanpa didengarkan sang Prabu, bukan pangeran yang suka ragu-ragu yang di akhir cerita bertarung habis-habisan hanya untuk mati di singgasana. Siapa yang berusaha membujukku berduka, menafsirkan kuning sebagai hitam, menerima air mata sebagai tangisan? Jika ada yang lewat, lewat sajalah. Tak boleh ada yang merasa terganggu ketika waktu lewat. Ketika satu demi satu yang kita cintai tak ada lagi di sekeliling kita. Ketika tak ada lagi yang mengembalikan setiap tarikan napas kita menjadi debu. Dan ketika mendengar tokek di belakang rumah, kita suka menghitung ya, tidak, ya, tidak. Dan ya, kita pun merasa lepas dari angka-angka yang rumit, yang mengaburkan pandangan kita. Untuk apa kita harus merasa tidak bahagia? Untuk apa larun melepaskan sayap-sayapnya hanya untuk mendekati cahaya? Untuk apa pula anak desa itu berlayar ke negeri-negeri jauh hanya untuk dikutuk menjadi batu? Kau tidak melepaskan sayap-sayapmu dan aku tak pernah meninggalkan kota ini. Kalau itu hanya mendudukkanku di pinggir jalan, menyaksikan orang-orang lalu lalang. Kita bisa menerima cahaya. Tentu saja, yang bersijingkat di daunan pohon depan rumah itu. Sederhana saja, seekor capung hinggap di pagar, terbang lagi, kembali hinggap lagi. Warnanya hijau dan merah. Selembar angin yang melayang tak dari mana dan tak ingin jatuh ke bumi. Dan udara menjadi biru seperti langit yang memantulkan warna laut. Kita mungkin memang diciptakan agar ada yang pernah merasa bahagia. Ketika Rabu menyeberang ke Sabtu, jam berdetak seperti biasanya. Dan Sabtu harus segera bersiap untuk menjelma Rabu. Sementara daun penanggalan tidak merasa harus bertahan di dinding itu. Hidup adalah penyeberangan yang menggantung antara rahim dan bumi. Kepada penjaga jembatan kita cukup menganggukkan kepala sekadarnya, lalu melintasinya agar bisa sampai di seberang sana. Dan kita ikut saja dalam antrian yang panjang, tidak tergesa-gesa. Siapa yang menantiku di seberang? Sungguh adakah yang menantiku? Kau suka tidak percaya, katamu selalu. Aku tidak tahu apakah itu caramu menyatakan cinta padaku. Dan ketika Rabu menyeberangkan aku ke Sabtu, kau ternyata sudah berada di sana bersiap untuk berangkat ke Rabu, tanpa melambaikan tangan padaku. Sebab kita senantiasa bersama di dalamnya, di luar waktu. Kemarin, kini dan besok pemercik mengalir di sela-sela batu, di atas jembatan penyeberangan itu. Kemarin, kini dan besok menyeberangi jembatan itu. Kita mengalir di sela-sela batu. Kemarin, kini dan besok bermuara di samudra. Yang sejak dalam rahim ibu telah menciptakan alun dan gelombang jauh dalam diri kita. Mereka, kau tahu, sama sekali tidak menunggu kita. Daun memilih angin ketika pertama kali berada di dekat pohon di taman itu. Tapi anak-anak kita sejak semula sama sekali tak memasalahkannya. Mungkin memahami, mungkin tidak. Barangkali pernah mendengar tentang itu, barangkali tidak. Apa bedanya bagi kita? Anak kita yang tak pernah bertanya ini hari apa. Juga tak pernah bertanya kenapa mereka berada di sini, di antara kita. Ia tidak pernah melihat ular itu.
Hanya angin yang mungkin bisa kembali ke sana. Kita tidak, apapun tidak, barangkali malah menolak. Ia telah kau ajari untuk berterima kasih, untuk senantiasa menyelami Rabu yang berpusing di rumah ini. Dan ia memang mengucapkan, terima kasih Rabu, jangan kau ganggu kami. Kau telah mengajarinya begitu. Ia tak memperdulikan angin yang memilin rambutnya sehabis dipilin daun. Ditendangnya bola itu dan kita bertahan di atasnya bergoyang-goyang mengelilingi matahari. Terima kasih Sabtu. Kau telah mengajariku untuk mencintai Rabu. Itulah yang dikatakannya setiap kali pulang sekolah. Tapi sejak kala, milik kita satu-satunya itu telah menguburnya dalam besok yang tak akan bisa kita kenali. Kita telah sepakat untuk menjadi bidadari dan malaikat agar ia tak mengenang kita. Biar ia cium putri yang tidur di tengah hutan agar 7 kurcaci itu bersorak. Biarlah anak kita, pangeran itu, bisa mensyukuri dirinya yang telah berhasil menggerakkan lagi jarum jam. Duduk di peron, aku menunggu kereta api yang akan membawaku kembali ke tanah kelahiran. Beberapa orang lalu lalang, tak ada yang bertanya mau kemana. Tanah itu tersimpan rapi di suatu ceruk benakku. Kau pun tak mengenalnya. Hari sudah sore dan mungkin saja kereta yang kutunggu yang terakhir dari suatu kota entah di mana berhenti sejenak menjemputku, dan 2-3 orang yang berjalan dengan tongkat. Aku serasa pernah mengenal mereka, entah di mana. Mungkin ada yang sejak lama menungguku nun di sana. Tetapi adakah jarak antara yang ditunggu dan yang menunggu? Antara berangkat dan pergi? Antara tanah yang kita kenal dan yang kita pernah bayangkan pernah ada? Kali ini aku sendiri, tidak mendengar suaramu. Kita mau kemana? Suara gerit ketika kereta tiba mengubur pertanyaanmu. Yang ada petugas melambai-lambaikan isyarat. Siapa pula yang memberinya tugas mengatur perjalanan kereta? Benar, kau pernah bilang tak perlu membedakan pergi atau pulang, mengosongkan atau mengisi teka-teki silang. Stasiun bukan pohon, bukan bukit, bukan gua. Stasiun adalah tempat orang gelisah karena menunggu kereta, bukan sabda. Beberapa patah kata di papan-papan itu hanya menunjukkan arah. Suara peluit sekedar isyarat. Selebihnya kitalah yang berurusan dengan makna. Ketika kereta berhenti, haruskah waktu juga berhenti? Apakah segala yang mengalir dalam diri kita tak gemercik lagi? Yang kedengaran berdentang semoga tidak menyiratkan makna yang bersumber pada waktu. Dan waktu selalu berwujud isyarat. Apakah aku harus memberimu selamat tinggal hanya karena di stasiun? Benar, kau pernah bilang tak perlu membedakan selamat tinggal dan selamat datang. Keduanya tersirat dalam lambaian tangan, dan itu tak usah kulakukan sebab kau tak ada bersamaku. Kau di rumah, mengurus segala sesuatu untukku, untuk suatu perhelatan yang pada suatu hari, entah kemarin entah nanti, harus dilaksanakan atas nama waktu. Sang dalang sudah menaruh kembali boneka-boneka kulit itu di kotak. Penonton sudah bertepuk tangan. Gong sudah dibunyikan, tanda lakon mulai dimainkan. Tapi kita bukan boneka kulit, meskipun sudah menyaksikan gerimis menyusup di sela-sela bolang sari kembang sepatu. Masih adakah warna merah yang tersisa untuk kita? Tapi gong sudah dibunyikan, tanda lakon baru mulai dimainkan. Masih adakah angin basah yang tersisa untuk kita? Alangkah panjangnya menanti suara gong, alangkah singkatnya waktu perhelatan. Dan ternyata tak ada jarak antara sabda pertama si dalang dan tancap kayon. Di awal permainan pohon itu dicabut, di akhir ditancapkan, tepat di pusara kita. Apakah permainan sudah usai? Lakon baru saja dimulai. Apakah wayang sudah kembali ke kotak? Lakon baru mulai di dalam kotak. Apakah dalang sudah mengucapkan kata penghabisan? Dalang akan segera memulai suatu perjalanan. Gong sudah dibunyikan. Begitu pendek lakon, begitu panjang menunggu sampai selesai permainan.
Sisa gerimis yang kembang sepatu tak lagi mengirimkan angin sejuk karena kita sudah dalam kotak, ditata rapi, dan tak ada lagi dalang. Kita harus memulai sendiri suatu lakon. Setia menunggu suara gong, menyusur waktu yang akhirnya sejak lama sudah diramalkan. Sedang kau lihat jam dinding ketika ku ajak kau keluar untuk menyaksikan iring-iringan di depan rumah kita itu. Hanya kebahagiaan milik kita ketika tak lagi bisa membedakan asal dan tujuan. Tak lagi bisa membedakan mata air dan air mata. Kau berada di pagar rumah kita ketika orang-orang itu menyalamiku. Tanpa memperhatikan mereka, kau masuk rumah, menutup pintu dan hanya mendengar suara lonceng peninggalan nenek moyang kita. Dan aku merasa akan selamanya berada di sela-sela kelonengnya. Rabu dan Sabtu mendesau masuk lewat celah pintu dan terjebak dalam rumah kita. Mereka terpesona oleh suara keloneng dan tak lagi mengenalku yang berada di luar rumah. Disambut orang-orang itu. Besok, kini, dan kemarin bermuara dalam bacaan, dalam keluasan yang tak terhingga, hening itu. Masih sempat ku dengar kau membaca yang huruf demi hurufnya dulu senantiasa menenteramkanku, mengembusku bagai angin awal penghujan yang merendah ke bumi, dan dipilin daun gugur itu. Aku, kau tahu, tak berhak lagi berurusan dengan waktu.